Ketika unta masih dianggap barang mewah, sandal kiri dan sandal kanan sering hilang secara misterius, dan para warga percaya bahwa jika seseorang bersin 3 kali berturut-turut, berarti ia sedang memikirkan hutang hidup seorang pria bernama Abu Nawas. Ia bukan pejabat, ia bukan prajurit, bahkan bukan saudagar kaya. Ia hanyalah seseorang yang tampak sederhana, rambut kusut seperti karpet yang digulung tanpa izin, jubah lusuh, sandal yang sudah lebih banyak tambal daripada kulit aslinya, dan wajah santai seperti tidak ada hutang, padahal justru punya banyak. Namun satu hal yang membuat ia berbeda dari seluruh penduduk Baghdad. Ia memiliki otak yang tidak bisa dikalahkan. Orang iri padanya, pedagang takut padanya, penipu malu di hadapannya, dan yang paling sering terperangkap oleh ide gilanya adalah Raja Harun al-Rashid. Sang raja terkadang mengagumi kecerdikannya, terkadang kesal bukan main, dan terkadang ingin sekali melempar Abu Nawas ke sumur demi ketenangan pikiran. Dan di tengah kondisi kerajaan yang sedang kacau, karena muncul rumor bahwa ada senjata baru bernama bom, yang menurut rakyat terbuat dari batu, api, dan doa penuh dendam, muncullah kisah besar ini. Kisah ketika seluruh kerajaan percaya Abu Nawas kebal bom. Kabar aneh mengguncang Baghdad. Hari itu Baghdad ramai seperti pasar yang baru saja dapat diskon besar-besaran. Semua orang membicarakan hal yang sama. Kau dengar? Ada bom baru. Senjata yang bisa meledakkan seekor sapi dan membuat kambing kehilangan akal sehat. Aku dengar bom itu bisa membuat orang terbang lebih cepat dari unta ketakutan. Astagfirullah, apa dunia sudah mau kiamat? Kabar itu menyebar bukan dari ilmuwan, bukan dari prajurit, bukan pula dari raja, tapi dari wajah tanpa ekspresi seorang penjual telur keliling. Ia melihat seorang pandai besi mencampur belerang, api, dan percikan logam, menghasilkan ledakan kecil yang membuat ayam-ayam di dekatnya berlari seperti habis ditagih hutang. Sejak itu, rakyat menyebut benda itu tangan menunjuk kanan bom, dan karena rakyat suka membesar-besarkan cerita, kini muncul isu kedua. Kau tahu Abu Nawas? Katanya dia kebal bom. Pedagang kurma bersumpah ia melihat Abu Nawas berdiri dekat ledakan kecil itu sambil menguap. Seorang anak mendengar dari pamannya, yang mendengar dari tetangga, yang mendengar dari istrinya, yang mendengar dari orang yang katanya pernah melihat Abu Nawas, bahwa api Abu Nawas punya ilmu kebal ledakan. Kabar itu akhirnya sampai di telinga raja. Raja terkejut. Ia memegang cangkir teh, lalu hampir menumpahkannya. Kebal bom Abu Nawas. Menteri kerajaan menambahkan dengan gaya sok pintar. Benar, Baginda. Ada rumor bahwa Abu Nawas memukul bom dengan sendal dan ia tetap hidup. Raja menatapnya dalam-dalam. Siapa yang mengatakan itu? Penjual telur, Baginda. Raja menepuk dahinya. Kenapa berita penting negara selalu datang dari penjual telur? Namun, setelah berpikir, mata raja berbinar. Bohlam listrik, kalau benar Abu Nawas kebal bom, kerajaan bisa punya senjata rahasia. Ia pun memerintahkan, panggil Abu Nawas. Bawa sekarang juga. Abu Nawas datang dengan wajah santai seperti biasa. Raja langsung bertanya tanpa basa-basi. Abu Nawas, katanya kau kebal bom. Abu Nawas langsung tersedak air minum yang baru ia teguk. Apa? Kebal bom. Siapa bilang? Menteri menjawab. Penjual telur. Abu Nawas menghela nafas panjang. Tuanku, jika suatu hari kerajaan runtuh, pelakunya adalah gosip rakyat, bukan perang. Namun raja tetap penasaran. Baik. Sejak rakyat percaya kau kebal bom, maka kau harus membuktikannya. Abu Nawas menelan ludah. Membuktikan,
Bagaimana? Kami akan meledakkan bom kecil di dekatmu. Abu Nawas menoleh untuk memastikan ia tidak salah dengar. Meledakkan bom dekat saya. Tentu, untuk ilmu pengetahuan. Menteri menambahkan, dan demi keamanan negara. Abu Nawas membalas, keamanan negara atau keamanan menteri? Menteri langsung pura-pura batuk. Arena kecil disiapkan. Prajurit berseragam, rakyat berkerumun, bahkan para pedagang membawa kursi dan popcorn seperti menonton pertunjukan sirkus. Abu Nawas berdiri di tengah arena dengan wajah pucat seperti kertas nota hutang. Seorang pandai besi datang membawa benda kecil berbentuk bulat. Ini bom pertama kerajaan, katanya bangga. Abu Nawas tersenyum kaku. Bagus, mungkin juga yang terakhir. Raja berteriak dari podium. Abu Nawas, jika kau selamat, kau akan diberi hadiah besar. Abu Nawas mencoba tersenyum. Jika saya tidak selamat, Raja menjawab santai. Kerajaan akan mengingatmu sebagai pahlawan. Jangka waktu ingatan rakyat, 3 hari. Sebelum bom dinyalakan, Abu Nawas berkata lantang, "Tunggu." Semua hening. Aku adalah orang yang sangat sakral. Jika aku benar-benar kebal bom, maka tubuhku tidak boleh disentuh api langsung. Raja mengangguk. Baik. Abu Nawas melanjutkan. Dan sebagai syarat ritual, bom tidak boleh meledak di tanah. Harus meledak di udara. Para prajurit bingung. Bagaimana caranya? Abu Nawas menjawab, bom harus digantung. Tinggi, sangat tinggi. Raja bertanya, mengapa? Abu Nawas menjawab, semakin tinggi, semakin kuat efeknya. Setidaknya itu menurut penjual telur. Semua percaya karena, entah kenapa penjual telur seperti sumber informasi negara. Bom akhirnya digantung di atas langit menggunakan balon helium dan tali panjang. Rakyat terpukau. Wah, Abu Nawas pasti punya ilmu langit. Pandai besi menyalakan sumbu. Bom perlahan terbakar lalu. Api simbol benturan bom. Simbol benturan api. Ledakan keras memenuhi langit. Burung-burung berhamburan. Kambing-kambing pingsan. Dan menteri kerajaan hampir jatuh dari kursinya. Asap mengepul. Semua mata mengarah ke Abu Nawas. Dan Abu Nawas masih berdiri santai. Tidak terluka. Tidak terbakar. Tidak terbang. Ia hanya melihat ke atas lalu menghela nafas lega. Rakyat bersorak. Abu Nawas kebal bom. Raja hampir pingsan karena kagum. Raja lalu memanggil Abu Nawas. Bagaimana kau melakukannya? Abu Nawas menjawab perlahan, dengan gaya orang bijak. Tuanku, bom itu meledak di udara. Bukan pada tubuh hamba. Raja terdiam. Menteri garuk kepala. Prajurit saling melirik. Abu Nawas menambahkan, siapapun akan selamat jika bomnya meledak jauh. Raja akhirnya mengangguk pelan. Jadi, kau tidak kebal bom. Abu Nawas tersenyum lebar. Saya kebal, selama bomnya tidak kena saya. Rakyat tercengang. Kemudian, mereka tertawa. Dan legenda pun lahir. Kilauan Abu Nawas bukan kebal bom, tapi kebal kebodohan orang yang percaya rumor tanpa berpikir. Konsekuensi dari kebohongan yang tidak pernah dibuat. Sejak kejadian ledakan itu, nama Abu Nawas menjadi lebih terkenal dari sebelumnya. Jika dulu orang mengenalnya sebagai si tukang akal-akalan, kini ia dikenal sebagai si manusia kebal bom. Pedagang pasar mulai menjual benda aneh dengan nama jimat anti ledakan Abu Nawas. Sandal kebal api seperti Abu Nawas. Bahkan air kumur pelindung tubuh ala Abu Nawas.
Padahal air itu hanyalah air sumur dengan sedikit getah kurma agar rasanya manis. Yang lebih parah, anak-anak di Baghdad kini punya permainan baru. Meledakkan benda sambil teriak, Abu Nawas. Ada yang meledakkan petasan kecil, ada yang hanya memukul panci dengan batu lalu pura-pura jadi bom. Semakin lama, semakin kacau. Sampai akhirnya, seorang warga datang ke istana sambil menangis. Tuanku Raja, anak-anak membakar dapurku karena ingin uji coba teori bom, seperti Abu Nawas. Raja menghela napas panjang. Ia memanggil menteri. Mulai sekarang, dilarang menyebut kata bom tanpa izin kerajaan. Menteri mencatat aturan baru dan menggantungnya di papan pengumuman. Namun masalah tidak berhenti di situ, karena berita baru muncul. Ada kerajaan tetangga yang ingin bertemu Abu Nawas karena mendengar dia kebal bom, utusan kerajaan tetangga. Suatu pagi yang cerah, atau seharusnya cerah andai saja warga tidak membungkus pohon kurma dengan kain bekas agar aman dari ledakan, datanglah iring-iringan unta besar dari kerajaan tetangga, Kerajaan Samarra. Di depan rombongan, berdiri seorang pria berjenggot panjang dan hidung besar seperti paruh burung bangau. Namanya, tangan menunjuk kanan Panglima Jalut bin Talut al-Hako. Ia terkenal sebagai orang yang jarang tertawa, kecuali melihat musuh jatuh ke dalam jebakan sendiri. Ia membawa pesan dari rajanya. Kami ingin mengundang lelaki bernama Abu Nawas. Kami ingin menguji kekebalan tubuhnya di kerajaan kami. Raja Harun terkejut. Untuk apa kalian menguji dia? Panglima Jalut menjawab tegas. Karena kami mendengar dia kebal ledakan. Jika itu benar, kami ingin menjadikannya kepala pasukan tempur. Raja menoleh ke Abu Nawas. Abu Nawas sedang sibuk memakan roti gratis. Abu Nawas, kau dengar itu? Abu Nawas berhenti mengunyah. Saya dengar, tapi saya tidak suka apa yang saya dengar. Abu Nawas menolak, tapi tidak bisa. Abu Nawas mencoba menolak dengan segala cara. Maaf, saya punya sakit pinggang. Saya alergi suara keras. Saya punya fobia pada benda berapi. Namun raja hanya tersenyum seperti seseorang yang menemukan cara untuk menghindari membayar pajak. Abu Nawas, ingat hadiah yang kuberikan kemarin. Abu Nawas mengangguk. Jika kau tidak ikut, aku akan ambil kembali. Abu Nawas langsung berdiri tegap. Tuanku, jiwa dan raga saya siap membela kehormatan kerajaan. Bahkan menteri terkejut melihat kecepatan perubahan itu. Perjalanan menuju Samarra. Perjalanan cukup panjang. Abu Nawas menaiki unta kerajaan, unta yang tampak pintar dan malas pada saat bersamaan. Selama perjalanan, rakyat mengikuti di belakang sambil berteriak, "Hidup Abu Nawas! Manusia kekar keras kebal bom." Abu Nawas merasa malu. Saya salah apa sampai jadi legenda berbahaya begini? Menteri yang ikut berkata, "Tenang, jika kau tidak benar-benar kebal, jangan sampai ketahuan." Abu Nawas menatapnya. Saran yang sangat tidak membantu, Tuan Menteri. Namun perjalanan tetap berlanjut. Kerajaan Samarra menyambut. Saat rombongan tiba, rakyat Samarra sudah menunggu sambil membawa banner bertuliskan, "Selamat datang Hero Bom." Dan di panggung besar, Raja Samarra berkata lantang, "Abu Nawas, hari ini kami akan menguji ilmumu." Abu Nawas pelan-pelan ingin kabur, tapi dua prajurit besar berdiri di belakangnya seperti tembok tanpa pintu. "Sepertinya saya tidak punya rute pelarian," gumam Abu Nawas. "Uji coba bom super." Raja Samarra bangkit dan berkata, "Kami tidak percaya pada bom kecil. Hari ini kami akan menggunakan bom super, campuran belerang, api, dan rahasia keluarga kami."
Pandai Besi membawa bola besi besar, ukurannya setengah ember. Orang-orang bersorak. Abu Nawas memegang dadanya. Kalau saya selamat, saya pensiun. Raja Samara bertanya. Bersiap. Abu Nawas mengangkat tangan. Tunggu. Semua terdiam terik Abu Nawas. Abu Nawas maju ke depan dan berkata, bom tidak akan bekerja jika diledakkan sembarangan. Raja Samara bingung. Apa maksudmu? Abu Nawas menjelaskan, ledakan hanya bisa terjadi jika bom memiliki saksi. Orang-orang bingung. Saksi. Abu Nawas mengangguk penuh wibawa. Ya, bom hanya akan mau meledak jika ada orang yang melihat langsung prosesnya. Jika tak ada saksi, bom merasa tidak dihargai dan tidak akan bekerja. Pandai Besi mengangkat alis. Sejak kapan bom bisa tersinggung? Abu Nawas dengan tenang menjawab. Sejak manusia mulai memperlakukan rumor seperti kebenaran. Semua hening dan merasa sangat tersindir. Abu Nawas melanjutkan. Maka, sebelum diledakkan, semua orang harus menutup mata. Raja Samara bertanya, termasuk kamu? Abu Nawas berpura-pura tersinggung. Tentu saja tidak. Saya saksi utama. Raja Samara akhirnya mengangguk. Baik, semua orang tutup mata. Seluruh rakyat, pasukan, dan menteri menutup mata. Nanti mereka menunggu. Dan menunggu. Beberapa menit. Tak terjadi apa-apa. Abu Nawas pelan-pelan berjalan ke bom, membuka sumbunya, meniup sedikit, dan mematikan pemicu ledakan diam-diam. Lalu ia berteriak, sudah, bom sudah meledak. Semua membuka mata. Bom masih utuh. Rakyat ternganga. Dan Abu Nawas berkata, lihat, bom tidak berani meledak di hadapan saya. Kemenangan Abu Nawas. Raja Samara terdiam lama, lalu tertawa keras. Hahaha. Abu Nawas, kau bukan hanya kebal bom, kau kebal kebodohan manusia. Rakyat ikut tertawa. Para menteri saling berbisik. Kita sudah dipermainkan tapi tetap tertawa, aneh sekali. Raja Samara berkata, engkau bukan prajurit, engkau bukan ahli bom, engkau lebih dari itu. Ia menoleh ke kerumunan. Abu Nawas adalah master logika. Sorak-sorai membahana. Abu Nawas menunduk dengan gaya malu, padahal dalam hati ia berteriak, Alhamdulillah selamat nyawa. Kepulangan sang legenda. Ketika kembali ke Baghdad, rakyat menyambutnya dengan penuh hormat. Ada yang mengatakan, dia bisa membuat bom takut. Ada yang berkata, bom saja hormat padanya. Dan ada yang berlebihan. Bahkan petasan takut menyala di dekatnya. Abu Nawas hanya tersenyum. Raja bertanya, Abu Nawas, apa pelajaran dari semua ini? Abu Nawas menjawab pelan namun jelas. Manusia lebih berbahaya dari bom jika mereka percaya pada rumor tanpa berpikir.